Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fatimah Hoirunisa Nurhuda, Hmm. ya, selaku guru BK kamu di SMA 14. Nah, oke Nak, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, syukurlah. Nah, hari ini adakah sesuatu hal yang mengganjal di hati kamu? Mungkin ada sih beberapa lah, Bu. Oke, baiklah. Nanti sebelum masuk ke hal yang lebih lanjut, ya mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu ya sedikit ya. Hmm. Oke. By the way, kamu sudah sarapan tadi pagi? Sudah kok, Bu. Oh, udah, Hmm. syukurlah. Nah, di kelas hari ini adakah sesuatu yang tidak merasa nyaman atau bagaimana? Kalau itu udah lama sih Bu, saya ngalamin, Bu, dan emang agak Mm-mm. kurang nyaman, tapi sekarang mulai adaptasi aja gitu. Ada beberapa masalah lah sebenarnya. Oke. Kira-kira permasalahannya apa? Bisa kamu ceritakan, Nak? Boleh sih, Bu. Mungkin dimulai dari kelas 11 ya. Kelas 10 saya aman kok, kelas 11. Kelas 11 tuh saya orangnya hyperaktif kan, lumayan hyperaktif di kelas. Terus Mm-mm. mungkin bagi sebagian orang agak rasa kurang nyaman juga di situ saya terlalu menonjol di kelas. Jadi setiap ada pertanyaan, setiap ada apapun itu saya selalu tampil di depan dan maju gitu di kelas. Dan di Mm-mm. situ muncullah beberapa omongan negatif-negatif lah tentang saya di kelas gitu. Hmm. Yang mulai berlanjut berlanjut berlarut-larut sampai kelas 12 ini puncaknya emang banyak orang yang enggak apa ya, mungkin dalam tanda kutip emang kurang suka dengan saya gitu. Dan Hmm. emang menunjukkan dengan jelas dengan gestur mereka, dan saya awalnya kan berusaha untuk tetap apa ya, santai aja gitu, maksudnya dalam artian kayak tetap baik aja ke mereka gitu, tapi sekarang saya lebih memilih untuk jadi apa yang saya pengen lakuin saya lakuin gitu, dalam artian kayak kalau kalian nggak bisa respect ke saya juga nggak bakal ngasih respect ke kalian gitu, dalam artian seperti itu Bu. Jadi saya, misalkan saya nggak suka sama seseorang, saya nggak bakal menyembunyikan lagi rasa nggak suka itu, jadi kelihatan jelas juga gitu, sama dengan mereka duluan yang seperti itu ke saya gitu, saya juga bisa melakukan seperti itu ke mereka. Puncaknya itu pas kemarin Bu, pas presentasi ya, salah satu mapel lah. Di situ emang anak-anak emang udah pada muak banget kan, karena udah jam siang juga, dan Hmm. setiap saya ngomong tuh emang agak kurang enak lah ekspresi mereka dan Hmm. mereka lakukan gitu, dan mereka nggak bisa. Hmm. Ketika ada seseorang tampil di depan, saya paling nggak suka ketika siapapun itu tampil di depan, even itu guru dan sebagainya, ketika tampil di depan tapi mereka pada ngobrol, itu agak memuakkan ya, karena saya juga pernah di posisi depan gitu, dan Hmm. ketika saya ngadepin itu kan memuakkan gitu. Jadi masalahnya itu masalah respect sih Bu, dan saling Hmm. menghargai gitu. Kalau nggak bisa saling menghargai, saya juga bisa gitu, dalam artian seperti itu Bu. Dan di situ di presentasi itu waktu itu saya ngomong kan, maksud saya membawakan materinya, terus sampai pada pertanyaan, kemudian ada salah satu siswa bertanya, pertanyaannya emang lumayan dilematis gitu Bu, jadi agak sulit dijawab, yang pertanyaan itu kemudian berlarut-larut di sela-sela di saat-saat emang kita lagi ngobrol itu, anak-anak tuh emang ada emosi gitu, dalam artian kayak mereka tuh kurang srek lah sama saya, jadi ya selalu nyurakin saya ngebela si penanya ini, sedangkan kita kan kalau dalam presentasi kan, kalau memang jadi pertanyaannya kurang lebih gini Bu, garis besarnya kita dalam materi itu kita mengambil teori ini yang cocok dengan materi kita, sedangkan kenapa nggak teori ini kata penanya ini, sedangkan yang lebih Hmm. cocok itu yang diargumen situ. Kemudian saya emang udah sepakat lah, maksudnya dalam artian kayak saya juga udah meluruskan karena ini mulai berlarut-larut nih pertanyaan ini, jadi saya bilang aja gini, Hmm. ya terima kasih. Di sini emang kalau misalkan kita pakai Hmm. teori ini emang masuk ke dalam materi kita. Namun alasan kita mengambil teori ini, kita juga mempunyai alasannya yaitu karena kita melihatnya dalam kacamata yang lebih besar, bla 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 bla. Jadi saya menyepakati apa maunya si penanya, juga memberikan alasan kenapa dari awal kelompok kita memilih menggunakan teori itu gitu kan. Tapi si penanya masih belum puas-puas terus, akhirnya lama tuh berlarut-larut tuh hampir setengah jam lah.
Dan akhirnya udah mulai chaos tuh kelas tuh, udah mulai nggak bisa dikondisikan, udah makin parah tuh surat-suratnya saya tuh udah mulai dorong-dorong lah, udah mulai lempar-lempar kertas ke saya, lempar-lempar pulpen ke saya. Di situ saya wah kayak pukulan banget lah, bu, kayak dari selama ini saya tahu di awal-awal karena mereka punya circle sendiri lah, namanya kelas semua orang punya circle saat itu. Iya. Tapi di awal-awal karena saya sibuk dengan urusan saya sendiri, saya jarang di kelas, saya di-spend macam-macam lah. Mm-mm. Akhirnya saya kurang dekat lah saat itu di awal-awal dengan teman sekelas, tapi masih berusaha mendekatkan diri gitu. Mm-mm. Mungkin karena timingnya kurang tepat lah, Bu. Saat itu mereka udah punya circle sendiri, saya masih belum ada. Dan itu bukan cuma saya doang sih sebenarnya, saya ada lagi beberapa anak dengan kondisi yang sama. Dan saat mengalami itu saya merasa kayak wah, kayak apa ya, emosi banget sih, Bu, kayak dalam Iya, artian kesal ya saya pasti. menghargai si penanya, saya menghargai kalian yang ingin bertanya. Ketika kalian ingin bertanya saya welcome banget. Tapi Mm-mm. ketika saya menjawab pertanyaan kalian, kalian nggak bisa menghargai, itu kayak apa ya? Kita menghargai tapi nggak bisa dihargai balik gitu, Bu. Mungkin ini bentuk pelajaran hidup juga lah, Bu, ke saya. Saya juga pas di hari-hari itu juga beberapa guru sering banget bahas tentang itu, entah kenapa bahas tentang itu lah, Bu, tentang menghargai dan lain-lain lah, tentang filosofi kehidupan lah, tanpa Mm-mm. alasan yang jelas tiba-tiba bahas gitu, kayak timingnya pas banget dengan apa yang saya alamin gitu. Ada salah satu guru yang bilang bahwa hmm, kita di dunia ini nggak harus selalu menjadi orang yang baik. Kenapa? Ketika kita menjadi orang baik, maksudnya dalam artian kayak ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Mhm. tapi nggak bakal selalu kita mendapatkan hal baik dari sesuatu yang kita lakukan yang baik itu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan tenaga kita semaksimal mungkin untuk jadi maksudnya untuk jadi baik di mata mereka gitu, karena ada Mhm. sebagian manusia yang emang gak bisa menghargai itu dan malah berbuat jahat even if kita telah baik ke mereka gitu. Iya. Dan itu berlanjut sih, Bu, sampai sekarang saya emang udah mulai bete banget kayak menjauhkan diri aja dari kelas gitu, kayak ya saya yang di kelas juga maksudnya kalau di luar, ya saya keluar kelas 5 meter juga udah ada lagi ketemu teman gitu ngobrol, kayak ya selain di kelas saya juga udah punya yang lain gitulah. Di sekolah juga dari angkatan bawah, angkatan atas, macam-macam, saya juga alhamdulillah masih punya teman lah, Bu, alhamdulillah gitu, Bu, walaupun di kelas saya Iya. agak kurang dekat gitu. Dan saya gak nganggep saya musuhan dengan teman kelas gitu, kayak maksudnya kayak saya juga masih ngobrol sebatas ngobrol teman kelas aja gitu, kayak nanya-nanya dan lain-lain. Ya saya masih tetap menahan ego saya gitu loh, Bu, untuk Mhm. marah dan emosi dan sebagainya. Di awal saya emang marah lah, tapi saya tetap tetap berusaha tetap kalem aja sih, Bu, gitu, Bu. Dan sampai sekarang masih berlanjut lah, Bu. Oh gitu, oke. Baiklah, dari yang kamu ceritakan ini ternyata menanggapi semuanya ini ternyata ya so far ya, ini sejauh ini kamu tuh sebenarnya sudah punya idealis yang cukup bagus sebagai seorang pemimpin ya. Hmm. Sebenarnya yang saya lihat ya sebagai guru kamu, kamu itu sudah memiliki ya Hmm. jiwa-jiwa kepemimpinan itu besar gitu. Dan kamu juga cukup idealis dalam hal maksudnya ketertiban ya kan, terus juga dengan prinsip-prinsip yang kamu pegang gitu kan, dengan istilahnya kamu setuju dengan apa yang kamu gunakan nih, ya seharusnya teman-teman juga bisa saling menerima gitu kan ya. Kan itu namanya berdebat ya seperti itu kan, yang namanya komunikasi, yang namanya presentasi, apalagi kan presentasi itu kan kita mendebatkan hal yang belum gitu, maksudnya belum terbukti kebenarannya, ya kita cari solusinya bersama, kita cari kebenarannya bersama. Nah, tapi ternyata dari respon teman-teman kamu itu tidak mengenakan di hati kamu ya. Oke. Nah, ya mungkin ya kan namanya manusia kan punya cara berekspresinya masing-masing ya. Jadi tidak semua yang terlihat itu sesuai sama yang apa mereka inginkan gitu. Hmm. Tapi ya agak sulit juga kalau kita harus selalu menjadi yang seperti mereka inginkan, itu akan sulit gitu kan. Jadi it's okay, just be yourself ya kan. Tetap jadi diri kamu sendiri, tetap berpegang teguh sama prinsip kamu, tapi tetap kamu harus peka dengan keinginannya orang lain juga ya. Jangan sampai apa yang kamu prinsipil, kamu juga menyakiti orang lain, tidak perlu sampai seperti itu ya.
Kalau misalkan kamu kesal, memang kesal, pasti ada yang begini, ada yang begitu, it's okay, no problem. Karena tidak semua orang itu harus menerima kita juga, sama seperti kita tidak harus juga semua orang itu menerima gitu kan. Ya, jadi ya toleransi ya. Seperti itu yang tadi kamu bilang kan saat itu memang hari itu di mana banyak guru yang sedang mempraktekkan mengenai ya pembinaan karakter, mengenai toleransi ya kan, etika dalam ya sebenarnya komunikasi juga gitu. Nah, ya anak-anak sekarang sih ibu akui jujur aja banyak yang kalau untuk berbicara ke orang lain, bahkan ke guru, bahkan ke orang yang lebih tua itu agak kurang sopan ya kan. Yang saya lihat sih so far dari kamu ini, saya lihat kamu tipe yang sopan gitu, tipe yang sesuai gitu kan, maksudnya ya bukan yang Gen Z lah ya istilahnya. Ya, jadi anak sekarang itu mungkin ngeliat kamu, ih apa sih gitu kan, jangan sok-sokan deh atau gimana ya kan. Nah, jadi itulah yang mereka mungkin tidak sukai gitu kan. Tapi ya tetap saja kamu harus berpegang teguh pada yang sesuai kamu diajarkan oleh orang tua ya kan, sesuai yang diajarkan sama guru gitu kan. Yang penting satu, tidak melangkahi dari norma-norma yang ada. Oke. Terus selain daripada itu ada masalah apa lagi? Mungkin itu sih yang paling Mm-mm. jadi turning point bagi saya lah gitu Bu. Selain itu mungkin masalah eh, ini ya Bu ya, masalah pendidikan lah Bu ya, dari lomba-lomba. Biasanya kan Mm-mm. emang basic kan suka ikut lomba-lomba gitu lah, terutama di fisika, dan seringkali rasanya sek lah Bu lah, karena Mm-mm. kejadian-kejadian yang emang udah mungkin dalam tanda kutip udah jadi takdir Tuhan, cuman saya udah berkali-kali nangis karena hal tersebut gitu. Mm-mm. Poin paling besarnya pas kelas 11 kemarin Bu. Jadi latar belakangnya ya, saya kan emang dari kelas 10 udah sering ikut lomba lah. Lomba OSN dari kelas 10 saya udah ikut di bidang yang sama, bidang fisika. Mm-mm. Di kelas 11 saya kemudian ikut lagi tuh di bidang fisika, dan saya lebih effort lagi di situ. Bahkan saya difasilitasi oleh sekolah di mana teman-teman saya harus bayar, tapi saya nggak harus bayar karena Mm-mm. memiliki potensi lah gitu kurang lebih. Dan semua orang menaruh harapan ke saya, bahkan mentornya menaruh harapan ke saya saat itu, mentor fisika saya di Mm-mm. bimbel, dan pemilik bimbel juga menaruh harapan ke saya. Tapi justru saya apa ya, mungkin agak mengecewakan gitu lah Bu ya. Karena setelah perjuangan berbulan-bulan saya sering dispen dan lain-lain untuk ngejar eh, potensi itu, Mm-mm. pas hari H malah kacau Bu. Jadi pas hari H Oh. tuh saya tuh jadi gini, Hamin satu itu kan ada sosialisasi tentang cara pengerjaan di bidang fisika lah, aturan-aturannya gitu Bu. Mm-mm. Saya nonton, saya ngerti, saya udah paham lah, udah ngeh. Cuma pas hari H justru kacau. Kenapa? Karena harusnya tuh di fisika tuh ada aturan koma gitu. Jadi harus ada satu angka di belakang koma dengan pembulatan seperti ini gitu. Ada aturannya. Mm-mm. Sedangkan saya saat itu nggak pakai koma sama sekali. Jadi saya langsung bulatin ke angka bilangan aslinya. Bahkan ketika aturannya, ketika kita nulis misalkan angka jawabannya adalah 10, itu harus 10,0. Mm-mm. Tapi saya nggak naruh nol sama sekali, yang otomatis dibaca oleh sistem jawabannya semuanya salah gitu Bu. Sedangkan saya yakin saat itu saya udah pede banget, hampir menguasai materinya saat itu, saya pede untuk lolos lah di tingkat kota saat itu. Dan orang-orang berharap juga ke saya saat itu, berharap banget kelas 11 itu. Mm-mm. Pas tahu gitu, pas selesai itu teman saya bilang kan, lu tadi nggak ini ya, nggak pakai koma ya? Saya bilang, ya langsung bingung kan, iya iya juga ya, iya. Kok langsung nggak bisa berkata-kata lah saat itu lah, langsung lemes, bener-bener Langsung lemes, ngeblank ya. langsung lemes Mm-mm. Bu, langsung Mm, ya. keluar dari ruangan, Mm-mm. ya duduk, langsung duduk aja di depan pintu gitu, kayak udahlah, udah capek banget lah Bu, udah kayak Mm. perjuangan berbulan-bulan hasilnya nggak ada gitu. Maksudnya kalau kita maksudnya kalau saya tuh, kalau misalnya prinsip saya, kalau misalnya saya kalah ya sudah, saya kalah, saya mengakui kekalahan saya karena ketidakmampuan saya. Tapi dalam konteks Mm-mm. ini kan emang
kita nggak tahu hasilnya bahkan gitu, hasil kemampuan saya itu di mana karena melanggar aturan dalam tanda kutip gitu. Iya. Dan saat itu akhirnya saya pulang bareng teman saya dan di jalan gangnya saya nggak kuat lah bu, udah nggak kuat, udah nangis banget saat itu di jalan gitu, orang-orang pada ngeliatin dan I don't give, kayak aku nggak peduli lah gitu kan. Itu yang penting ya, emosi saya semuanya tersalurkan dan saya nyampe rumah, ibu saya kan yang ngeliat agak aneh gitu dan ya saya masuk kamar dan nggak bisa lagi nangis dan nangis lagi di kamar gitu, karena beban beratnya itu karena harapan sih bu, dan perjuangan yang telah saya lakukan saat itu kan nggak sedikit gitu. Saya punya ekspektasi juga terhadap, saya punya goals juga di hidup saya di SMA ini, yang dimana itu sebagai langkah paling besar untuk mencapai goals tersebut gitu bu, ya malah seperti itu. Dan saat itu memang saya nggak bisa nerima hal itu bu. Beberapa jam lah setelah itu masih belum bisa, cuman setelah 3 jam setelah itu saya mulai menerima itu dengan saya cerita ke guru fisika saya di sekolah, cerita juga ke mentor fisika saya, dan alhamdulillah semuanya tetap support dan berusaha paham lah dengan perasaan saya gitu. Mentor saya tetap memuji saya, tidak apa ya, tidak kecewa ke saya gitu, malah benar-benar memuji kembali gitu kan. Kata-kata paling apa ya, paling berkesannya sih dari mentor fisika saya sih, kamu tetap jadi salah satu murid terbaik saya selama ini gitu, tetap berjuang aja gitu dan lain-lain. Itu tetap apa ya, jadi support lagi gitu buat diri saya, dan akhirnya saya tetap di jalan fisika itu sampai sekarang. Dan di perlombaan kemarin ada sedikit trouble juga lah bu di lomba ITB itu, karena kesalahan device lah gitu, kayak jadi kita kan harusnya apa ya, ya pakai dua, ada aturan kameranya gitu lah, tapi tapi saya malah kameranya mati itu di menit-menit terakhir, bukan di menit itu, malah setengah jam terakhir tuh bener-bener mati kameranya, saya nggak ngeh karena baterainya habis, karena kan saya pakai kamera belakang gitu kan, sini madep sini gitu, ternyata udah setengah jam tuh Dia kagak. mati. Sedangkan kita kan harus on di zoom terus tuh biar dipantau sama panitia, cuman panitia kan gangguan juga entah kenapa lah, mungkin emang kayak gitu sistemnya, diem-diem gitu. Mungkin karena supaya kamu fokus dulu selesain gitu. Iya, dan akhirnya gak masuk list lah buat, dalam artian didiskualifikasi saat itu. Bukan cuma saya doang sih, ada 200 peserta lain Ya ampun. didiskualifikasi karena emang seketat itu. Mungkin saya juga ya harus ada peringatan lah saat itu lah, cuman gak ada peringatan, jadi kan kita kan juga nyesek lah gitu. Harusnya diperingatin dulu, dikasih peringatan dulu, baru didiskualifikasi atau gimana gitu. Ini gak ada sama sekali, gitu pun dengan 200 siswa yang lain. Jadi saya ngerasa mungkin nggak down dulu ya, karena ada temen juga yang ngalamin hal sama gitu. 200 siswa gitu ngalamin hal sama, ya sudahlah. Di balik itu juga ada keberhasilan juga sih bu, yang lomba sebelum itu saya lomba dari bimbel OSN saya gitu, di education namanya. Di situ yang gratis itu dikasih gratis lah sama sekolah. Saat itu ya saya lomba masuk final, dan akhirnya setelah diumumin alhamdulillah masuk bronze lah, ya bronze sertifikat gitu, masuk peringkat 7, walaupun peringkat 7 tapi ya lumayan lah alhamdulillah. Dan di situ pun, di lomba itu pun saya agak ada sedikit masalah juga bu, di ya teknikal gitu. Jadi kan harusnya ngupload, ya kan saya udah ngerjain semua soal tuh, ada 7 jumlahnya, 7 soal dalam pengerjaan 4 jam cuma ngerjain 7 soal. Per soal tuh saya ngerjain hampir 2 lembar tuh, bener-bener rumus dan lain-lain lah, membedah semuanya. Udah berjuang banget, tapi ada satu soal yang ketika saya mau upload gak bisa, karena bener-bener mepet banget waktunya. Jadi pas saya mau upload bener-bener kayak tinggal satu klik lagi tuh waktunya udah habis gitu, kayak gregetan aja sih gitu. Cuman alhamdulillah masih bisa lolos lah bu. Jadi mungkin ini pelajaran juga buat saya juga dari ya dari masalah-masalah hubungan saya dengan manusia, dengan
Tuhan gitu, mungkin agak sedikit ada masalah gitu lah Bu. Sebagai teguran lah, saya harus jadi orang yang lebih baik lagi. Itu hikmah yang selalu saya ambil ketika terjadi hal seperti itu lah. Pertama kepada orang tua, saya mungkin agak kurang sering cerita sama orang tua, mungkin ini sebagai bentuk peringatan gitu, untuk lebih menganggap dan apa ya, dalam lebih memperhatikan gitulah apa yang orang tua pengen gitu. Karena kan biasanya saya juga orangnya agak idealis sih Bu. Gitu. Iya, kan doa orang tua itu paling terpenting loh dalam hidup kamu ya. Tanpa doa orang tua ya kamu bukan apa-apa gitu ya nak ya. Nah memang sih yang ibu lihat benar-benar kamu itu sudah sangat berjuang banget. Yang saya lihat itu sejauh ini kamu memang luar biasa. Buat saya itu kamu tuh memang kebanggaan buat kami kok. Ya, saya sering mendengar nama kamu dimanapun. Maksudnya istilahnya, oh sama Kak Rafli aja ini begini gitu kan, dia paling bisa. Kalau enggak ntar minta ajarin gitu atau apalah. Ataupun guru ya kan, contohnya Bu Tari. Ini Rafli juga bagus anaknya ya kan. Memang kan sudah disampaikan kan dalam OSN segala macam. Nah kemarin juga seharusnya pada saat ya lebih tepatnya sih ya disayangkan aja kamu tidak meminta bantuan dari kami pihak sekolah. Mungkin memang kamu trauma ya. Ada trauma tersendiri ya dari kamu pada saat kamu yang sebelumnya gagal ya. Iya, sebenarnya sih tidak masalah nak. Kami itu memang memberikan dukungan, support sama kamu itu ikhlas, ya kan? Tidak ada yang eh, apa alih-alih kamu harus juara ya harus juara, tidak seperti itu. Ini semua itu adalah demi diri kamu sendiri, demi hidup kamu ya kan. Kami ini di sekolah itu berusaha memfasilitasi sebaik mungkin ya kan, seperti saya kan memberikan nama-nama, oh ini anak-anak yang akan dicalonkan ke OSN nih yang dari hasil tes IQ-nya sesuai, dari hasil sebelum-sebelumnya dia sesuai gitu kan, peringkatnya dari sekolah yang lama juga oke gitu kan. Ya pasti kita akan berusaha buat memfasilitasi. Kan sayang kan anak yang sudah secerdas kamu contohnya ya kan, secerdas teman-teman kamu lainnya tidak mendapatkan wadah ya kan. Ya setidaknya walaupun juga gagal, it's okay, no problem, karena kegagalan itu adalah guru yang paling apa, yang paling terbaik ya kan, guru yang paling terbaik. Karena setelah itu kan kamu jatuh, oh kesalahan aku di sini ya gitu ya, ternyata aku punya kecerobohan di sini ya. Nah seperti kamu kan ada beberapa human error ya kan, contohnya ternyata kamu tidak detail ya kan, tidak detail dalam penggunaan titik dan koma tersebut ya kan. Nah jadi mungkin nextnya oh aku akan lebih baik lagi ya kan. Nah akhirnya ada lagi kan, nah ternyata human errornya apa, oh ternyata kalau seandainya aku tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni, harusnya aku lebih preparing lagi gitu kan. Ya setidaknya kamu bisa ke sekolah ya kan. Ada kami yang pasti pasti akan bantu kamu sebisa mungkin ya kan. Nggak mungkin lah kamu minta bantuan kami tolak, nggak ada ya kan. Pasti kan kita bantu kan. Nah, jadi jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan kepada guru-guru kamu di sini. Nah, insya Allah pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin buat memfasilitasi kamu juga ya. Gitu. Kedepannya pokoknya kalau ada apa-apa, it's okay. Ini kan masih ada nih, masih ada ya kan kesempatan untuk ya apa beasiswa ya kan. Masih ada kesempatan untuk beasiswa. Nah, nanti jangan lupa sertifikat OSN-nya kamu kumpulkan dan akhirnya nanti bisa menjadikan apa jembatan kamu ke beasiswa kamu ya. Oke, semangat ya. Iya Bu, Iya. makasih Bu. Kira-kira kamu mau kuliah kemana nanti setelah ini nextnya? Saya niatnya mau masuk kuliah di ITB sih Bu, tapi dengan yang terjadi kemarin saya mempertimbangkan apakah hal yang terjadi kemarin itu mempengaruhi gitu. Enggak. Masuk. Takutnya kan didiskualifikasi, nama saya kan tercantum di situ tuh. Atau di blacklist atau gimana kan? Enggak. Dan niatnya emang dari awal tuh pengen masuk ITB jurusan tambang dan perminyakan Bu. Terus kalau jurusan keduanya teknik fisika gitu. Tapi masih belum fix sih. Yang fix tuh FTTM, yang tambang perminyakan itu mungkin udah fix banget. Tapi saya harus nyari tahu juga apakah yang kemarin itu mempengaruhi Bu. Takutnya kan sia-sia jadinya SNBP saya, sedangkan saya udah siapin semuanya lah untuk SNBP lah gitu. Ya kalau untuk hal itu setahu saya ya tidak akan mempengaruhi gitu, karena itu kan sudah dalam lain ini ya, lain ranah ya. Kalau kamu kan nanti
kalau untuk di kuliah ini kan kamu jalur beasiswanya merupakan jalur prestasi dan raport gitu kan. Ya insya Allah mudah-mudahan kamu masuk eligible ya, kita doain sama-sama ya. Iya, jadi kamu dipermudah juga gitu dalam hal lainnya gitu. Ataupun juga siapa tahu ya, tenang aja, masih banyak pintu jalan kemana aja ya. Karena yang kemarin aja kakak-kakak kelas kamu tidak lolos di yang bagian SNBP, dia mencoba ke SNBT, nggak coba lagi ke yang lainnya. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri karena dia di Indonesia nggak bisa, ya udah di luar negeri, ya kan? Ibu pasti akan carikan jalan sebisa mungkin gitu kan untuk menyalurkan prestasi kamu gitu. Jadi karena sayang gitu kan, anak kita itu banyak yang berbakat, termasuk kamu ya kan. Dan kamu itu adalah anak yang sangat-sangat ibu banggakan gitu. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, jangan merasa putus asa apalagi ya kan. Jangan banget, jauh-jauhkan itu semua. Dan yang paling penting adalah banyak beribadahnya diperbanyak lagi, berdoanya diperbanyak lagi, dan usahanya ikhtiarnya ya. Oke, semangat. Oh iya, kamu anak keberapa? Yang pertama, Anak pertama tuh apalagi kan. laki satu-satunya lagi. Nah, anak laki satu-satunya. Adiknya kan ada itu ya, Dua. berapa, dua ya kalau nggak salah. Yang paling kecil SD kan. Yang tengah SMP. Iya, SMA juga ya. Nah makanya kamu harus bener-bener lebih survive lagi ya kan, bantuin mamanya ya gitu. Terus gimana? Sejauh ini so far keadaan di rumah fine-fine aja atau mungkin bagaimana gitu? Panjang Bu kalau diceritain Bu, cuman ya saya bisa bilang masih cukup baik lah gitu. Atau kalau diceritain panjang banget sih. Ya nggak apa-apa, it's okay. Kita punya waktu. Masih ada ya waktunya. Masih. Kalau di rumah sih sebenarnya saya eh, punya tekanan juga, dalam artian bukan tekanan kayak nuntut ini itu nuntut itu, cuman jadi kondisi rumah saya tuh gak lancar, gak mulus lah Bu, kayak ya nggak semua orang juga punya rumah tangga yang baik gitu. Di situ ya sering setiap hari selalu berteriak, ribut-ribut antara ayah sama ibu, dan saya sebagai anak pertama dari kecil bahkan saya udah ngeliat itu. Dan ya nggak sampai kekerasan fisik, cuman ya udah terlalu berlebihan lah saat itu. Dari kecil saya udah ngeliat itu, dan saya sebagai anak pertama kayak ada jiwa tanggung jawab yang bergejolak gitu Bu. Sedangkan adik-adik saya waktu itu, adik saya yang beda setahun lah, beda 1,5 tahun sama saya itu kan ya ngumpet lah gitu lah, kayak nggak mau mendengarkan itu, kayak giveaway gitu, kayak maksudnya kayak melepaskan itulah gitu. Sedangkan kalau saya tuh malah dari kecil harus, nggak tahu ya kenapa, tapi terlibat aja gitu dalam hal itu. Dalam artinya saya pengen meraih itu dari kecil, kayak saya gak mau ngeliat lah orang tua saya berantem mau tiap hari kayak gitu. Dan sampai belasan tahun saya melihat itu, dan sekarang udah agak adaptasi sih, kayak maksudnya kayak wah udah sering, udah kayak, normal gitu, normal gitu. Tapi nggak bisa, di saya tuh nggak bisa dijadiin itu hal normal gitu, karena mungkin kayak adik-adik saya bisa kayak nggak mikirin gitu, kayak udah lepas main game aja gitu. Kalau saya nggak bisa dari dulu, kayak mungkin karena posisi saya sebagai anak pertama dan laki-laki satu-satunya kali ya. Jadi ada rasa kayak gitu, jadi kayak selalu terlibat dengan masalah keluarga. Even if ada masalah keuangan, saya selalu terlibat gitu, dan ikut mencarikan solusi untuk hal itu gitu. Kayak beberapa waktu lalu lah bapak saya di PHK gitu. Kemudian saya ya ikut sedih, ikut ya, karena kan waktu itu ada pressure juga lah, karena kondisi keuangan emang lagi nggak baik, tapi malah di PHK beberapa bulan lalu lah. Di situ karena ayah saya memang dalam tanda kutip saat itu mungkin tertekan kali ya, jadi nggak bisa mikir macam-macam, nggak bisa mikir lagi lah gimana solusinya. Dan memang dari dulu beliau seperti itu, kurang baik untuk mencarikan solusi untuk keluarga gitu. Mau gak mau ke ibu saya, dan ya saya sebagai laki-laki mengganti ayah saat itu untuk mencarikan solusi dan tekanan gitu di keluarga gitu. Saat itu ya saya punya solusi,
karena di PHK-nya sama saudaranya sendiri gitu. Hmm. Jadi saya Mm-mm. punya solusi ya kita rame-rame ke situ. Mungkin saya sama ibu saya aja gitu karena ayah saya mungkin masih ya nggak enak lah gitu kondisinya. Saya ajak terus saya bujuk terus ibu saya nggak mau karena mungkin ada sedikit gengsi dan sebagainya lah keluarga gitulah Iya. masalah keluarga besar dan lain-lain. Mm-mm. Terus saya tetap gimana lagi gitu kayak eh, Dan saya bahkan tetap iya. butuh. Mm-mm. Mhm. Saat itu saya juga punya solusi lain lah, alternatif lain. Saya udah nyiapin 2 solusi. Solusi pertama kayak gitu untuk dapetin kembali pekerjaannya karena masih ada ruang lah karena kan keluarga gitu. Mm-mm. Kemudian kedua, jadi wirausaha lagi. Jadi sebelumnya ayah saya wirausaha dan emang udah mati sih semua wirausahanya. Saat itu bisnisnya saya pengen bangun lagi gitu. Jadi saya bikin dia punya platform, bikin eh, logo, bikin akun sosmed, bikin LinkedIn dan sebagainya itu saya bikin semuanya saya masukin Hmm. datanya itu setiap hari untuk orang tua saya gitu. Dan emang dari awal tuh hal terpenting di hidup saya ya emang orang tua sih bukan keluarga lah karena kalau bukan keluarga siapa lagi lah Bu ya Betul. gitu Tempat ujung-ujungnya kita juga pulang ya. ujung-ujungnya Mm-mm. siapa lagi yang terima kita kalau bukan keluarga kan Iya. pasti mau sedekat apapun dengan teman sedekat apapun dengan kita punya pacar misalkan, bahkan punya suami atau punya istri sedekat apapun itu ya tetap yang nerima kita dari nol tuh ya tetap orang tua lah ya kan. Betul. Jadi saya emang dari awal tuh pengen membantu terus dengan ya membantu aja gitu. Tapi kadang tuh orang tua mungkin dengan stresnya tersendiri ya suka banget tuh marah-marah gitulah ke saya, ke adik-adik saya kayak ya saya nggak suka aja gitu kayak kita kan udah selalu membantu loh kita tuh buat orang tua gitu sebenarnya Iya. sebenarnya gitu yang kita lakukan tuh emang buat bantu orang tua tapi orang tua kadang tuh selalu merasa kurang-kurang dengan kita udah membantu sedangkan saya juga punya masalah lain kompleks lah macam-macam saya juga harus mikirin Iya. ke depannya saya harus gimana dan lain-lain tapi saya nggak pernah cerita masalah saya ke orang tua makanya orang tua mungkin mikir saya cuman fine fine cuman main-main dan sebagainya gitu Mm. sedangkan saya juga punya masalah sendiri dan sering kali tuh ya kalau orang tua saya ya emang ada poin yang masih susah saya terima lah kayak suka banget berkata kasar gitu bu ke anak-anaknya gitu kan Hmm. saya sering banget dikata-katain dan sebagainya dan puncaknya bahkan kemarin tuh hmm, karena mungkin stres banget ya orang tua saya bisa paham lah dengan kondisi mereka Hmm. uh, sampai gitu sampai teriak ya mendoakan anak-anaknya buat ini mati gitu kayak sampai segitunya gitu Mm. adik saya mah oke oke aja kan nggak mikirin lah tapi saya kan kayak oh selama ini kayak perasaan tuh selama ini gue berjuang buat kalian gitu kayak rasanya tuh gitu loh Mm. kayak kenapa nggak pernah bisa dihargai bahkan kalau nggak ada kalian tuh siapa lagi gitu tapi kalian malah melakukan itu ke saya gitu kayak maksudnya mengatakan dengan segampangnya itu ayah saya mengatakan itu dan mungkin mereka ayah saya tuh emang agak temperamen gitu bu jadi suka ngomong tapi nggak pernah dipikir itu selalu seperti itu dan kita kita semua harus pahamin itu dan ya kalau kalimat itu sampai keluar kan saya bagi saya tuh berat banget lah dalam artian ya saya udah kayak ya hidup gue buat kalian gitu kayak kalau saya tuh bahkan aduh, mungkin pikiran-pikiran gitu kayak sering kali mikir buat kayak nyerah dengan kehidupan gitu sering kali mikir kayak gitu dan Mm. sering kali mengancam seperti itu ke orang tua gitu karena nggak pernah ngerasain kayak dipeluk gitu nggak pernah sama orang tua dan saya oke aja dengan itulah kayak ya laki-laki anak pertama cuma kalau misalkan sampai di gitu kan saya ya gitu. Ya minimal kalau nggak ya saya bisa paham sih cuman ya nggak mau gak ada anak yang mau digituin lah bu Iya, betul. Nggak ada anak yang mau dikasarin ya, betul. Sabar. Kamu, kamu udah hebat banget, bener. Saya salut banget sama kamu, bener. Kamu tuh hebat. Kamu udah mandiri. Kamu sudah mulai berpikir buat diri kamu ke depannya seperti apa. Kamu udah hebat kok. Enak ya? Ntar gak apa-apa. Laki-laki juga boleh nangis kok.
Jangan jangan bilang kalau mentang-mentang laki-laki itu harus kuat, enggak. Laki-laki boleh nangis juga ya kan. Ada masa dimana kita itu lelah, capek, it's okay, lampiaskan, luapkan ya kan. Semua itu butuh gitu di hidup kita, yang seperti itu tuh butuh ya. Kamu jangan merasa mentang-mentang kamu anak pertama semuanya harus beban kamu tanggung sendiri. Tidak, kamu itu tidak sendirian nak ya. Kamu itu masih punya orang tua yang kamu harus ceritain sebenarnya beban kamu. Coba aja ya, coba dekati mereka pelan-pelan di saat mood lagi bagus ya kan, di saat mereka lagi baik-baik saja, fine-fine aja, kamu ceritakan sebenarnya, sebenarnya saya ini selama ini sudah memendam yang seperti ini, begini 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 gitu. Boleh ya kan, sampaikan gitu. Ya kasih mereka teh anget sambil pijitin ya kan. Ya menciptakan mood yang baik dulu ya. Sampai akhirnya kamu bisa lebih deket lagi. Kan sekarang kan kamu agak jauh kan? Iya, sama mereka agak jauh. Mereka jadi nggak tahu sebenarnya kamu inginnya apa, anak-anaknya kayak gimana. Jadi disamaratakan, maksudnya disangka ya kamu seperti adik-adik kamu yang udahlah cuek aja gitu. Dan sebenarnya adik-adik kamu itu bukannya tidak mau terlibat, tapi itu defense mereka karena mereka takut kalau mereka mencoba sesuatu, mereka itu akan tersakiti gitu. Nah, jadi tiap orang kan punya defense-nya masing-masing. Dan kamu sebagai anak pertama, kamu sudah sangat bagus mengambil langkah tanggung jawab kamu, ya. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, kamu itu sudah cukup baik karena kamu tuh sudah punya jiwa kepemimpinan dari kecil, gitu. Dari kecil tuh sudah terlihat, ya kan. Sampai sekarang pun makin terlihat, gitu. Apalagi dengan kondisi keluarga yang seperti itu, kan. Iya, makin-makin gitu kan. Di kelas juga kamu sudah dipercaya ya kan, di kelas, di apa organisasi kamu tuh banyak dipercaya ya kan. Karena ya kamu memang bagus, Nak, gitu. Jadi yakinkan kalau hidup kamu itu ke depannya pasti akan baik-baik aja gitu kan. Ya, pasti jauh lebih baik lagi. Orang tua saat itu mungkin saat itu memang dalam kondisi emosi ya kan, dengan tekanan yang luar biasa ya kan, tekanan kehidupan, perekonomian, ya, juga belum dengan apa omongan sana sini yang masuk gitu kan, yang akhirnya membuat diri mereka jadi berpikir yang tidak-tidak gitu kan, membuat toksik di diri mereka sendiri, racun gitu di diri mereka sendiri. Ya mungkin sebagai anak kamu bersikap mengingatkan kembali ya kan, saat mereka seperti itu tenangkan mereka, jangan kamu malah ikut emosi ya, jangan kamu malah ikut emosi juga, jangan terbawa saat mereka seperti itu ke kamu. Banyak-banyak beristighfar ya, tuh banyak istighfar, kalau perlu peluk mereka saat lagi mereka seperti itu, peluk mereka, sebenarnya mereka juga butuh pelukan, nggak cuma kamu ya. Jadi mungkin kamu bisa peluk mereka, rangkul mereka, usap-usap bahu mereka, bilang ya udah, sabar ya, sabar gitu. Pasti besok akan lebih baik lagi, insya Allah gitu ya. Kita usahain sama-sama ya gitu. Gitu ya nak ya. Jadi kamu jangan malah terbawa emosi juga ya. Gitu. Tenangin diri kamu juga. Oke? Ya sih, saya juga kadang suka emosi. Di momen itu bahkan ya saya emosi sampai saya nggak sadar tuh saya udah narik-narik pisau lah buat nusuk diri saya sendiri saat itu karena orang tua saya ngomong gitu. Sampai saya ngancem lah kayak emang itu kan yang pengenin gitu dari kita semua, pengen nggak ada kan dari dulu ngomong gitu mulu. Kayak udah mau kasih sih mungkin sampai segitunya memuncak emosi saya, tapi ya saat itu saya salah lah sampai emosi gitu, harusnya lebih sabar lagi gitu. Saya nggak mau ya dari saya nggak mau lihat ya, saya juga punya tanggung jawab gitu terhadap adik-adik saya juga, nggak mau lah. Iya. Karena ya pada hakikatnya kalau ditanya kenapa sih saya harus lahir di dunia ini dengan kondisi yang seperti ini, dengan keluarga yang seperti ini gitu. Tidak semua orang yang mau dilahirkan ke dunia ini, enggak semua anak loh minta dilahirin ke dunia ini, ya kan? Enggak ada yang minta jadi orang susah, ada emang? Tidak, tapi pasti ya kan, di balik kesusahan itu semuanya pasti ada keindahan. Insya Allah pasti ada hal yang lebih baik ya kan, yang terbaik ya kan. Kamu sekarang mungkin sulit, merasa kesusahan, tapi kedepannya kamu lihat pasti akan ada
pintu di mana cahaya itu buat kamu sendiri, ya, buat kamu lebih bersinar, buat kamu akan lebih sukses ke depannya, ya kan? Sekarang ini kamu ditempa, nggak kayak anak-anak lain yang enak cuma tinggal minta, mah minta, ya kan? Nah, kamu itu beda, kamu sudah ditempa dari sekarang, berarti kamu akan lebih kuat, ya kan? Saat kamu tidak bisa meminta, oke, saya yang cari sendiri, gitu, ya kan? Itulah kelebihan kamu, tanpa harus kamu em, meminta, menadah, ataupun kamu menunggu, kamu bisa mencari sesuatu yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Karena menunggu pun juga nggak ada manfaatnya kan? Iya, kamu bisa lebih baik nanti kelak. Ibu yakin kamu pasti bisa jadi yang jauh-jauh lebih baik dari sekarang. Kamu akan jadi pemimpin, ya. Ibu yakin. Karena apa? Kamu itu sudah sangat memenuhi kriteria kepemimpinan banget, ya kan? Oke, semangat. Saya juga udah nemu rumusnya loh Bu. Saya mungkin kunci kehidupan adalah syukur dan juga dijauhin lah dari penyakit hati kayak iri. Betul banget. Saya mungkin karena sering banget ya iri ngeliat teman-teman yang lain lah gitu, dari kecil kan nggak pernah dapat itu lah, kayak sering buat dari kecil bahkan kayak gitu, dan kurang bersyukur mungkin saya juga. Harus diperbanyak lagi hal itu. Kita bakal lebih bahagia dalam hidup kalau kita bersyukur, itu sih Bu yang saya yakin. Tapi kadang kita menjalaninya susah gitu. Iya. Karena yang menjalaninya kan kamu ya, jadi pasti saat menjalani ada aja nih godaannya begini-begini gitu kan ya, pasti ya. Nah, saat seperti itu kamu harus ingat lagi, kembali lagi, saat kamu lihat ke atas jangan pernah lupa kamu lihat ke bawah, ya, karena di bawah kamu tuh masih banyak sekali yang jauh lebih banget parah dari, maksudnya ya, keadaannya lebih memprihatinkan ya, gitu. Kamu itu harus lebih banyak bersyukur karena kamu banyak yang sayang, masih banyak yang sayang ya. Ibu ada, guru-guru ada, walaupun juga misalnya gimana ya kan, kamu walaupun pernah mengalami kegagalan, emang ada yang menjudge kamu? Nggak ada kan? Kami selalu mensupport kamu supaya kamu jauh lebih baik lagi ke depannya, ya. Tuh, pokoknya kamu harus bisa jadi orang yang lebih baik karakternya. Tuh. Ya, makasih Bu. Ya, betul sih begitu yang Ibu bilang, dan saya mungkin bakal mulai transisi lah ibaratnya, kayak kan kita kan dimulai dari ide kemudian menjalani lah gitu. Saya udah menemu idenya dan rumusnya untuk jalanin kehidupan lebih baik. Dari rumusan masalah saya nemu solusinya dan tinggal menjalani aja kan. Dan doain aja sih Bu, semoga dalam menjalani kehidupan ini saya bisa nemuin arti hidup gitu, kayak bahkan sekarang tuh masih belum ada. Ya gitu lah Bu, menemukan apa ya, bahagiaan gitu dalam diri saya dan arti kesuksesan sesungguhnya dalam diri saya gitu. Ya gitu sih Bu. Pasti kalau untuk doa pasti kami selalu doain kamu, ibu terutama juga pasti akan selalu doain kamu, nah yang terbaik ya, supaya kamu sukses, supaya kamu ke depannya lebih baik lagi, supaya kamu benar-benar nemuin jalan hidup kamu yang sesungguhnya ya. Tuh, dan kalau ada kesulitan apapun juga kamu bisa sharing lagi ke ibu ataupun juga minta bantuan, it's okay, no problem ya. Jangan pernah sungkan, jangan pernah yang ragu, malu atau gimana ya kan. Karena kalau memang ada saatnya kita butuh seseorang, ya pasti itu memang pasti kita harus mencari orang lain gitu. Nggak selamanya kita bisa melakukan semuanya sendiri, ya. Ya, makasih. Di saat seperti itu kamu harus ingat masih banyak orang-orang yang peduli sama kamu, ya. Banyak banget kok. Ya, nggak cuma, jadi kamu itu menjalani hidup nggak cuma sendirian, ya. Oke? Iya Bu, betul Bu. Saya sering banget sendirian soalnya kan ngelakuin apapun sendirian kayak. Iya, nah makanya. Anggap kayak nggak ada siapapun gitu kan. Iya, banyak sharing ya sama keluarga juga, mulai terbuka supaya keluarga juga mulai open mind ke kamu, ya kan, soal adik-adik kamu juga kan, gitu. Jadi nggak cuma
sekedar taunya ya udah sekolah pulang beres gitu, enggak. Sedangkan yang kamu jalani kan di kehidupan kamu itu lebih dari itu kan. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Ataupun juga butuh apa, konseling dengan orang tua juga boleh, ya kan? Kadang ibu suka memanggil orang tua gitu untuk sama-sama sharing keadaan kalian. Seandainya orang tua tidak memahami, boleh nanti kami akan bantu jelaskan gitu. Oke? Iya Bu, makasih banyak. Ya Bu, semangat. Saya nggak pernah cerita begini soalnya Bu. Nggak ada satupun orang yang saya cerita gitu, tapi gimana cerita jadinya. Ya nggak apa-apa, bercerita itu kan mengurangi beban kamu. Toh insya Allah juga yang namanya guru BK ya ada kode etiknya, insya Allah jadi tidak akan pernah terekspos yang seperti apa Iya, gitu kan saya ya. percaya sih. Oke. Lagi pula cerita kamu ini kita akan cari solusinya bersama ya kan. Kalaupun juga ada hal yang dirasa masih kurang sama kamu, Bu, saya masih merasa belum puas atau mungkin Bu saya masih butuh solusi yang lebih lagi nih. It's okay, kamu bisa cari ibu untuk kita sama-sama cari solusinya lagi sama-sama. Ya, oke. Ya udah kalau gitu makasih banyak buat hari ini. Eh, Semoga kamu juga ke depannya bisa merasa lebih baik lagi ya. Amin. Kamu udah yang terbaik. Buat saya itu kamu udah salah satu murid kebanggaan yang benar-benar membanggakan selalu ya kan. Ya insya Allah doa saya akan selalu menyertai kamu nak. Ya, oke, jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah yang kayak gimana lah, jangan menyerah ya. Apalagi kayak tadi tuh berpikir mengakhiri, ya ampun. Saya sedih banget denger ya. Jadi jangan sampai seperti Ya, itu lagi ya. semoga enggak lah. Oke. Oke, kita akhiri konseling kita hari ini. Makasih banyak dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Oh, tunggu. Iya. iya.